Pemirsa, untuk Anda yang mungkin baru bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, kami sedang mendiskusikan, memperbincangkan tragedi dari tewasnya 4 orang, satu anggota keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, dan kita berupaya memetakan bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada 3 narasumber, tapi kemudian karena Prof. Adrianus ini tidak bisa bergabung lebih lama lagi, hingga kemudian hanya tinggal Mas Reza Indragiri dan juga Pak Trubus. Kita lihat potensi-potensi dugaan-dugaan penyebabnya ini apa saja. Mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Reza, kemungkinan bunuh diri untuk bisa mengakhiri hidupnya ini bagaimana melihatnya Pak Trubus? Iya, menurut sosiologi itu lihatnya kan kalau bunuh diri itu kan individual, Mbak. Persoalan antara dasolen dan sain, antara harapan yang dinyatakan sama keinginan yang dan kenyataannya nggak sesuai lah, itu orang melakukan bunuh diri kan gitu. Karena kalau lihat teori bunuh diri Emil Durkheim misalnya, itu jelas sekali mereka individu kok orang melakukan. Nah sekarang pertanyaan yang di Kalideres ini kan kolektif, berarti kan 4 orang, masa seperti itu? Nah, dengan di situ kalau saya melihatnya Mas Susu itulah menguatkan bahwa itu ada satu perencanaan pembunuhan yang terencana. Karena nggak ada sesuatu yang kemudian 4 orang tiba-tiba mati bersamaan, itu nggak ada, kecuali ada faktor misalnya X, faktor intervensi kayak racun atau apa, gas apa lah itu bisa. Tapi ini kan tidak ada. Berarti ada proses di situ kemudian, entah itu yang pertama, kedua, berikutnya ada berikutnya, yang terakhir nanti yang bunuh diri, bisa teori itu dipakai. Tapi bisa saja orang luar. Kalau orang luar masuk, berarti di situ ada indikasi misalnya ada handphone yang dipakai untuk pesan makanan selama ini apa, kan pakai handphone. Kan berarti kan ada GoFood lah, GoFood datang ke situ, berarti kan ada makanan. Nah kemudian kalau di situ motornya juga nggak ada, atau soal kendaraan juga nggak ada, misalnya itu kan bisa menguatkan berarti ada orang luar, entah itu masih jaringan keluarganya kita juga nggak tahu kan gitu, tapi mereka sudah biasa masuk ke situ bisa saja kan itu, sehingga keluarga akhirnya tetangga sampai tidak curiga kan bisa saja Mbak. Nah sehingga saya melihat ini malah lebih kuat menguatkan bahwa itu ada orang luar yang melakukan, tidak mereka mati duluan. Justru orang luar kalau menurut Pak Trubus. Iya, justru orang luar yang melakukan perencanaan. Karena apa? Karena di situ lihat bersih, macam-macamnya juga ada, meskipun kalau persoalan kemudian ini nggak ada kekerasan, nggak ada, ini persoalan lain. Betul, ya. karena kalau kita lihat kan dari pemeriksaan selama ini otopsi juga tidak ada bekas kekerasan dan sebagainya, begitu. Iya, gimana Pak? Kalau itu kan ini kan bisa saja kalau kita bandingkan dulu pembunuhan di kasus pembunuhan yang sampai sehari ini tidak ada tersangkanya, sudah meninggal, misalnya yang di UI ya dulu ya, di Danau UI yang dibuang itu, nama mahasiswa UI itu. Nah itu kan sampai sekarang juga enggak ini, padahal kan selalu dikatakan bahwa itu tidak ada bukti-bukti yang bersangkutan, tapi otomatis bagaimana dia terjun bunuh diri sampai nyemplung di Danau Sunter, Danau UI. Nah, Danau UI bukan Sunter, Danau UI. Misalnya seperti itu, berarti sampai hari ini nggak ada pembunuhnya. Nah ini kalau kemudian logika Wang dipakai bahwa ini bunuh diri, ya sudahlah selesai, nggak ada yang perlu di ini kan. Tetapi kan jelas nggak masuk akal, ini mesti ada perencanaan. Nggak bisa Mbak kalau kita mengatakan, karena bunuh diri selalu individual. Gitu. Jarang bunuh diri, karena teori-teori sosiologi sifatnya kolektif itu lebih menempatkan perilaku yang sifatnya ini Mbak dirinya itu selalu menginginkan sesuatu gitu, kepentingan, entah itu materi, entah itu sesuatu, ya bisa saja tadi karena rebutan harta atau ya kan, bisa saja Mak. Karena kemudian itu mereka sudah tua-tua semua, mungkin mau diambil hartanya sulit, mungkin selama ini enggak ini sih, mungkin dari keluarganya yang jauh atau dulu ada sesuatu yang kita bahasanya usaha utang piutang lah, itu sesuatu kepentingan orang keluarganya. Kemudian mereka melakukan pembunuhan di situ berencana kan, kemudian orang udah tua semua kan gitu mungkin. Nah sehingga lebih mudah membunuhnya kan gitu, tanpa ada yang namanya bentuk-bentuk kekerasan, bentuk apa kan bisa aja ya, karena dibekap, dan kebetulan karena ini sudah lama mengering jadi sulit kan untuk diotopsinya juga sulit Mbak, nggak semudah yang kita bayangkan kan gitu. Baik, gitu. Terakhir mungkin Mas Reza, bagaimana kemudian juga melihat potensi adanya orang luar kemudian melakukan pembunuhan berencana seperti yang diungkapkan oleh Pak Trubus dalam kasus ini, Mas Reza? Jadi saya utarakan ada 4 faktor atau 4 penyebab kematian. Dari 4 tersebut bisa saja berkombinasi, homicide lalu suicide. Misalnya ada 1 orang yang menghabisi 3 orang lainnya. Jadi 1 orang ini tidak memberikan makan atau melarang makan 3 anggota keluarga lainnya. 1 orang ini mungkin meracuni, 1 orang ini menganiaya dan seterusnya. Dan kemudian setelah 3 orang tersebut tewas, sang pelaku kemudian memutuskan untuk juga mengakhiri hidupnya. Ternyata bisa saja pembunuhan terjadi oleh orang di dalam rumah itu sendiri. Homicide, suicide. Homicide tidak harus dilakukan oleh orang dari luar rumah, tapi justru bisa dilakukan oleh orang itu sendiri yang berada di dalam rumah. Walaupun kemudian dia juga turut mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Baik.
Terakhir juga mungkin penutup Pak Trubus. Iya, menurut saya ini satu tantangan lah bagi investigasi aparat penegak hukum kita untuk mengetahui sesungguhnya apa motif sehingga terjadi pembunuhan 4 orang. Tapi yang jelas jangan kita kemudian langsung memvonis bahwa ini bunuh diri. Kalau bunuh diri kan nanti jadi artinya semuanya jadi berakhir gitu, tidak ada sesuatu yang tapi kalau bunuh diri yang jelas itu indikasi-indikasi kejanggalan itu sangat nyata gitu. Artinya di situ bersih tempatnya dan berbagai kemudian bias truk makanan juga ada. Kemudian juga ada motor yang hilang, HP-nya selama ini untuk pesan-pesan mungkin juga ada. Lah ini saya menunjukkan penguatan itu justru ada faktor pembunuhan terencana. Bisa dari dalam itu yang dinyatakan, tapi saya menduga malah justru orang luar. Masih satu keluarganya. Kita akan terus menunggu nanti bagaimana hasil dari penyidikan polisi untuk bisa mengungkap apa yang menjadi penyebab dari tewasnya 4 orang ini. Terima kasih Mas Reza sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya dalam kasus ini. Pak Trubus juga terima kasih berkenan datang dan juga bisa memberikan pandangannya. Selamat malam Mas Reza, Pak Trubus.